Bab 601. Siapa yang berani menyentuh tuan muda kita? Apakah dia memiliki keinginan mati? Itu adalah pria parubaya lain yang berbicara. Tubuhnya berotot, dan dia terlihat sangat kokoh dari pandangan sekilas. Aku tahu, dia punya permintaan kematian. Tidak perlu takut pada apa yang disebut pembangkit tenaga listrik dari Eastfield. Penatua lain juga angkat bicara, sangat marah. Kita perlu menyelidiki masalah ini dan menemukan pelakunya di balik kematian tuan muda kita. Kita harus membunuhnya. Drak menggelengkan kepalanya. Kurasa kita semua harus pergi di bawah penutup malam. Tidak aman lagi bagi kita di sini. Mengapa, Tuan? Kami punya banyak villa dan pabrik di sini, dan perusahaan kami juga ada di sini. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkannya lagi? Salah satu pria memasang ekspresi bingung, tidak dapat memahami mengapa tuannya membuat keputusan seperti itu. Kuil kemungkinan besar bersama Marsekal Zain. Jika kuil mati, dan begitu juga pengawalnya, Marsekal Zain pasti akan meneleponku. Drak melepaskan desahan. Tapi Marsekal belum menelepon, yang berarti dia mungkin sudah mati juga. Kami telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi sekarang. Eastfield kecil, tapi jangan lupa bahwa banyak veteran perang telah kembali ke kota, dan ada banyak mayor dan raja perang di sana. Mereka bahkan memiliki dewi perang di antara mereka. Jadi, apa yang ingin Anda katakan adalah bahwa kami mungkin memprovokasi seorang veteran yang kuat, Tuan. Dan kemungkinan besar mereka adalah raja atau dewa perang. Salah satu tetua menduga setelah dia memikirkan masalah itu dalam diam. Drak menganggukkan kepalanya. Kuil telah mengatakan bahwa Jack adalah orang yang membocorkan rahasia kepada para dewa perang, dan mereka hanya membunuh saudaraku, Magnus, dalam keadaan marah. Aku menduga mereka menyebabkan masalah bagi Jack yang kemudian menarik perhatian para dewa perang. Jika itu masalahnya, sangat disayangkan. Pada saat ini, ledakan menakutkan terdengar dari luar. Hiruk-pikuk pertarungan yang mengerikan segera menyusul. Seorang pengawal keluarga Senos segera bergegas masuk. Kabar buruk, Pak. Seseorang menyergap tempat kita. Dia sedang ingin membantai, dan dia sangat kuat. Kurasa dia raja perang yang terkenal, Skylar Celestino. Drak langsung menjatuhkan diri ke kursinya ketika dia mendengar itu, ketakutan. Kami kacau. Kami benar-benar kacau. Skylar adalah raja perang bintang 8, seorang petarung berpengalaman. Tidak ada seorang pun di Sky City yang bisa menandingi kecakapan bertarungnya, apalagi seseorang dari keluarga Senos. Petik 2. Kita terlambat. Kita mungkin akan selamat jika kita pergi sedikit lebih awal. Seorang penatua menghela nafas. Sudah terlambat sekarang. Raja perang sudah ada di sana, siap untuk darah. 3 benturan keras bergema secara berurutan, dan 3 petarung keluarga Senos terlempar ke dalam ruangan. Mereka berbaring di tanah, terengah-engah. Maafkan saya atas gangguan ini, tetapi tuan muda Anda telah menyinggung seseorang yang bahkan saya tidak berani menyinggung. Yang bisa dilakukan keluarga Senos sekarang adalah menyalahkan bintang sial mereka. Mata Skylar sedingin es. Dia berdiri di sana, sebuah gunung kekuatan murni yang tak tergoyahkan. Bab 602. Bahkan tidak butuh 1 jam bagi seorang pria lajang untuk melenyapkan keluarga Senos yang kuat di Sky City. Pembangkit tenaga listrik di Sky City semuanya sangat terkejut ketika mereka mengetahui tentang apa yang telah terjadi. Ini adalah kekuatan Raja Perang, teror dari Raja Perang Bintang 8. Kekuatan seperti itu jauh melampaui orang-orang seperti pembangkit tenaga listrik normal. Mengenai bagaimana keluarga Senos memprovokasi Raja Perang seperti itu, tidak ada yang punya jawaban. Mereka hanya tahu bahwa tuan muda dari keluarga Senos telah menimbulkan masalah di Eastfield, dengan demikian, memprovokasi musuh yang menakutkan ini. Ayah, Bu, sudah lama kita tidak piknik. Bagaimana kalau kita mengajak Jack, Selena, dan Kylie ke pedesaan untuk piknik besok? Bagaimana kalau begitu? Di atas meja makan, Sena menyarankan setelah dia memikirkannya. Tentu, kebetulan besok aku bebas, dan sudah lama sekali aku tidak berkencan dengan Kylie. Karena besok adalah hari Sabtu, ayo pergi. Kata Selena, tersenyum ketika dia mendengar tentang ide itu. Baiklah, sekarang kita kaya, kita bisa pergi kapan saja kita ingin bersantai, dan membeli beberapa barang untuk barbecue di tepi sungai. Ben tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sena di sampingnya. Siapa yang tahu kamu akan belajar untuk lebih menikmati hidup.
Kenapa tidak? Kupikir kita harus pergi keluar dan bersenang-senang bersama. Sena tersenyum. Ketika Sena dan Selena kembali lebih awal, mereka tidak melihat 10 pengawal cantik itu. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, ke-10 pengawal itu mengenakan sepatu Keds White dan celana pendek denim, memperlihatkan kaki mereka yang panjang dan seksi. Mereka mengenakan t-shirt longgar, memberikan aura menggoda namun santai. Tuan, lihatlah, bagaimana pakaian kerja yang kita pilih. 10 wanita cantik berbaris menjadi satu baris setelah mereka masuk. Elaine melangkah maju dan mengajukan pertanyaan kepada Jack, sambil menyeringai. Semua wanita cantik mengenakan pakaian seragam seperti itu, harus dikatakan bahwa itu terlihat sangat nyaman di mata. Selain itu, masing-masing dari mereka penuh dengan kehidupan dan semangat dari pandangan sekilas. Kamu terlihat hebat. Ben mengerutkan kening setelah dia mengamati mereka. Ini adalah pengawal keluarga Taylor. Ini pengawal kita. Kenapa aku tidak melihat mereka di sore hari? Salah satu pengawal segera melangkah maju. Apakah Anda Tuan Muda Ben? Kami beristirahat sebentar di sore hari sebelum kami pergi untuk mengambil pakaian, jelasnya. Kami baru saja tiba di rumah, jadi kami memutuskan untuk mencoba pakaian kami untuk dilihat semua orang. Apakah kamu puas dengan ini? Tuan Muda Ben. Kegembiraan berkobar di hati Ben saat mendengar itu. Itu benar. Dia juga seorang Taylor, dan dia adalah tuan muda keluarga. Dia seharusnya menjalani kehidupan seorang tuan muda yang kaya sejak awal. Sayangnya, 5 tahun yang lalu, dia telah diusir dari keluarga Taylor ketika dia masih muda karena perselingkuhan antara saudara perempuannya dan Jack. Itu membuatnya menjadi bahan tertawaan, sampah masyarakat yang dicemooh dan diremehkan semua orang, sampah tak berguna yang hanya tahu cara bermain video game. Ketika dia masih muda, anak-anak dari keluarga kaya lain yang pernah menjadi teman bermainnya akhirnya meninggalkannya. Disapa dengan hormat lagi menyebabkan pusaran emosi bergerak di dalam hatinya. Itu benar, dia adalah Tuan Muda Ben sejak awal. Akhirnya, dia mendapatkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Ada apa, Tuan Muda Ben? Apa yang terjadi? Pengawal itu bertanya, bingung. Bab 603. Tidak apa. Ben tersenyum canggung dan melanjutkan makannya. Kamu terlihat baik. Jack juga tersenyum. Tapi kata-kata di dadamu, pengawal keluarga Taylor, itu terlalu menarik perhatian. Sepertinya kamu mencoba memberi tahu semua orang bahwa keluarga Taylor memiliki pengawal. Apakah itu penting? Kami kaya sekarang. Bukankah normal untuk menyewa pengawal? Fiona tersenyum. Kami akan pergi ke pedesaan untuk piknik besok. Tapi karena Jack akan ikut dengan kami, kalian semua tidak perlu ikut. Kalian hanya perlu mengikuti kami jika Sena dan aku pergi berbelanja di sore hari. Hanya 2 dari kalian yang akan melakukannya. Akan terlalu mencolok jika terlalu banyak dari kalian yang datang. Ya, Bu. Kalau begitu kita akan pergi dan berpatroli di daerah itu. Elaine tersenyum dan membawa pengawalnya keluar. Yai, kita akan keluar besok. Kylie sangat gembira, tatapannya penuh dengan antisipasi. Setelah makan malam, Kylie kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu, Jack dan Selena mandi dan berbaring di tempat tidur mereka. Kita tidak bisa membiarkan Kylie tahu apa yang terjadi pagi ini. Dia akan khawatir. Selena berbicara setelah memikirkannya. Jack mengangguk. Setuju. Aku tidak pernah mengira kuil akan begitu berani. Tidak peduli dia menyerangku, dia bahkan menyewa orang untuk menculikmu dan Sena, dan bahkan ibu. Kerutan terbentuk di antara alis Selena. Sekarang, kuil sudah mati. Aku melakukan penggalian sendiri dan menemukan bahwa ada 2 keluarga Xenos di Sky City, dan mereka berdua cukup kuat. Kami tidak tahu dari keluarga mana dia berasal, tapi itu tidak, mereka mungkin akan datang kepadamu untuk membalas dendam begitu mereka mengetahui bahwa kamu membunuh kuil. Setelah dia mengatakan itu, Selena memikirkannya sebentar sebelum dia menambahkan, sayang, apakah kamu mempekerjakan begitu banyak pengawal karena kamu khawatir tentang ini? Jack menatap wajah sempurna gadis itu di hadapannya. Aku mempekerjakan mereka karena aku mencemaskanmu dan keselamatan ibumu saat kau keluar lagi. Lagi pula, kita kaya sekarang. Mempekerjakan pengawal itu normal. Di sini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan acuh tak acuh, untuk keluarga Xenos, jangan khawatir tentang itu. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mengetahui kebenarannya karena aku tidak membawa tahanan. Selain itu, selalu ada solusi, untuk masalah.
Jika kita benar-benar tidak bisa menghindari konflik, aku berteman baik dengan Dewi Perang, kita bisa menemuinya untuk meminta bantuan. Kegelisahan Selena akhirnya mereda setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya. Dia menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Sena benar-benar aneh. Dia tidak pernah memulai tamasya keluarga sebelumnya, dan bahkan jika dia melakukannya, biasanya hanya dia dan Ben. Kenapa dia berpikir untuk memasukkan kita dalam rencananya kali ini? Alis Jack berkerut. Kamu juga berpikir itu aneh, sayang. Aku juga berpikir begitu. Sepertinya Sena melakukan kesalahan 180. Mungkin dia dalam suasana hati yang baik hari ini karena aku memberinya $1 juta. Ekspresi Selena menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Dia pasti melihat seorang pria di samping saat menggunakan saudara laki-laki saya sebagai penutup, katanya, jengkel. Bukankah kita mengatakan bahwa kita akan menemukan pria itu dan menghancurkan hati saudara laki-lakiku begitu kita memiliki bukti? Mengapa kamu pergi dan memberinya uang? Setelah dia mengatakan itu, dia memutar matanya ke arah Jack. Jangan bilang kamu memberinya uang karena dia tampan. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bukan saja dia tidak menarik dibandingkan denganmu, tapi dia juga tidak menarik bahkan dibandingkan dengan Sharon. Kenapa aku memberinya uang karena dia tampan? Seperti ini. Kemarahan Selena baru mereda setelah dia mendengarkan penjelasan Jack. Jadi, kamu mencoba membuatnya menurunkan kewaspadaannya dan mengungkapkan warna aslinya nanti. Jack mengangguk. Tapi aku masih tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba meminta kita semua keluar. Bab 604. Saya tahu. Saya benar-benar tidak mengerti. Apakah karena Anda menyelamatkannya dan memberinya $1 juta, atau apakah dia benar-benar telah berubah pikiran? Selena berspekulasi sejenak. Perubahan sikap. Jack menyunggingkan senyum dingin. Seekor macan tutul seperti ini tidak akan pernah bisa mengubah tempatnya. Dia sangat serakah, bahkan lebih serakah daripada ibumu. Ada kemungkinan dia punya rencana licik untuk besok. Tidak mungkin. Kita akan berkencan dan dia merencanakan sesuatu. Selena tersenyum dan berbaring setelah mematikan lampu. Ayo pergi tidur. Jack memeluknya dari belakang. Sayang, kami diinterupsi oleh Kylie tadi malam, tapi dia tidur di kamarnya sekarang. Haruskah kita? Serius? Kenapa kamu selalu memikirkan hal mesum seperti itu? Start. Rasa panik tiba-tiba mencengkeram dada Selena. Ada sedikit rasa malu dalam nada suaranya. Jack senang ketika dia merasakan rasa malu itu. Dia memutuskan untuk melanjutkan permainan. Dia membalikkan Selena dan menempelkan mulutnya ke bibirnya. Selena sangat gugup, tetapi dia tetap melingkarkan tangannya yang ramping dan runcing di sekitar Jack. Keduanya menjadi satu. Keesokan paginya, Selena meregangkan tubuhnya setelah dia bangun. Wajahnya sedikit memerah, dan kulitnya tampak cerah dan jernih. Kamu cantik, sayang. Jack menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Huff. Kamu bahkan tidak meminta izinku tadi malam dan kamu pergi ke depan dan menggertakku. Selena mendengus, tetapi kehangatan terpancar dari perutnya. Agar adil, dia mabuk berat pada malam pernikahannya dan tidak dapat mengingat apapun yang terjadi di antara mereka. Seluruh wajahmu merah, sayang. Kurasa aku semakin jatuh cinta padamu. Jack terkekeh dan memeluk Selena yang baru saja turun dari ranjang. Sejak kapan kamu belajar berbicara tidak sopan seperti itu? Selena mengambil pakaiannya dari lantai dan memutar matanya ke arahnya. Berbalik. Aku berubah. Pipi Selena ternoda merah saat dia dengan paksa membalikkan Jack. Jack berbicara, menyeringai karena hatinya penuh kehangatan seperti sebelumnya. Tampaknya keduanya baru saja akan memulai kisah cinta yang penuh gairah. Menyebalkan sekali. Tenang, kau. Selena sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Setelah dia selesai berganti pakaian, dia berlari dan mencubit punggung Jack dengan kejam. Aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki momen liar seperti itu juga, sayang. Namun Jack berbalik dan memeluknya, tidak sedikit pun merasa kesal. Dia menanamkan ciuman di dahinya. Baiklah, ayo mandi dan turun untuk sarapan. Baiklah. Selena menyerupai kucing bersolek dalam pelukan Jack, mendengkur kegirangan. Senyum di wajahnya kecil dan manis. Sebelumnya, dia berharap untuk mengalami perasaan ini, bahwa dia dilindungi. Namun, dia tidak punya pilihan selain menjadi kuat untuk keluarganya ketika Jack tidak ada.
Dia tidak punya pilihan selain menjadi wanita yang kuat dan mandiri yang harus memikul beban keluarganya di pundaknya. Bab 605. Sekarang setelah Jack kembali, dia punya harapan. Benar, tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus berjanji padaku satu hal, sayang. Selena mengangkat dagunya dan memberi tahu Jack. Ada apa? Aku akan menjanjikan apapun padamu. Jack tersenyum. Kita harus menemukan pria yang dilihat Sena. Dia sangat pintar, jadi kita harus berhati-hati untuk tidak mengingatkannya. Selena memikirkannya sebentar. Lalu dia berkata, terengah-engah, Sena menyuruh kakakku dan orang tuaku makan dari telapak tangannya sekarang. Mereka tidak akan percaya apapun yang kamu dan aku katakan. Itu sebabnya kita harus menangkap mereka saat beraksi dan membiarkan kakakku melihat siapa dia sebenarnya. Hanya dengan begitu dia akan benar-benar menyerah padanya. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati, dan aku akan menangkap pria yang dilihatnya. Jack mengangguk dan berjanji. Setelah mereka mandi, mereka pergi ke kamar Kylie untuk membangunkannya sebelum ketiganya turun untuk sarapan. Ketika sarapan selesai, semua orang masuk ke mobil mereka dan pergi ke sungai kecil di pedesaan. Mereka mendirikan lubang barbeque, mengeluarkan bahan-bahannya, dan mulai memanggang makanan. Biasanya ada banyak orang yang memanggang di sekitar area itu karena tempat itu khusus disediakan untuk barbeque. Bahkan ada staf yang disewa untuk membersihkan tempat itu. Namun, mereka harus membayar $20 untuk menggunakan fasilitas tersebut. Di satu sisi, ada toilet umum, serta beberapa paviliun untuk semua orang beristirahat dan bermain. Tidak terlalu jauh ada supermarket yang cukup besar. Bisnis cukup bagus di tempat seperti ini. Ini sangat bagus. Kylie menikmati tusuk sate ayamnya. Hari ini sedikit panas. Kamu dan Ben basah kuyup, Jack. Sena tersenyum. Dia telah memanggil nama Jack dengan nada menawan sejak mereka meninggalkan rumah pagi itu. Jelas bahwa dia jauh lebih dekat dengannya sekarang. Oh, benar. Terima kasih untuk kemarin, Jack. Aku pasti sudah mati jika bukan karenamu. Kau penyelamatku. Sena tersenyum dan menambahkan, aku akan pergi ke supermarket dan membeli air untuk kalian semua. Jangan khawatir, kami adalah keluarga. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Anggap saja hutangmu terbayar selama kamu melanjutkan hubungan cintamu dengan Ben. Jack terkekeh saat menjawab. Jangan khawatir, itu akan terjadi. Sena berdiri dan berputar, menuju supermarket. Dia tiba di supermarket dan membeli beberapa botol air mineral. Dia melihat Jack dari kejauhan. Begitu dia yakin tidak ada orang di sekitar, dia membuka salah satu botol dan memasukkan obat ke dalamnya. Tentu saja, pil itu luar biasa. Itu benar-benar larut dan tidak ada yang tahu bahwa itu diracuni. Setelah racun itu benar-benar tidak terlihat oleh mata telanjang, Sena menghela nafas lega. Dia menutup botol dan meletakkannya di atas tas, berjalan menuju Jack dan yang lainnya. Dia sangat sadar bahwa Jack cerdas. Jika dia memberinya botol yang tutupnya terbuka, dia pasti akan curiga. Namun, dia juga tidak bodoh. Dia meletakkan tasnya di tanah ketika dia tiba di samping Jack dan segera mengambil botolnya, membuka tutupnya. Dia menyodorkannya padanya. Ini, Jack, minumlah air. Lihat dirimu. Kamu mandi keringat. Oh. Jack mengerutkan kening. Sena sedikit terlalu baik padanya. Namun, itu hanya sebotol air. Dia mungkin terlalu banyak membaca. Dia mengambil botol itu darinya. Terima kasih. Bersambung.